Ibu lagi gosip, bapak lagi cabut bulu. Cari HP mantan flagship. Coba lirik ini dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore. Oke, ini adalah Sharp Zero 2, sebuah flagship smartphone dari Sharp yang kelihatannya ini nggak ada penerusnya lagi ya. Smartphone ini tuh rilis di awal tahun 2020 kemarin dan sampai sekarang ini belum ada kabar siapa penerusnya lagi. Padahal sayang ya, HP ini tuh sebenarnya bagus, cuma namanya aja yang kurang meyakinkan. Oke, aku kasih info dulu nih. Aku beli smartphone ini dengan harga tuh 2,7 juta ya di salah satu toko yang ada di Tokopedia. Dan FYI aja, kalau ini itu adalah limbah Jepang yang Docomo version. Dan sebenarnya ada juga ya yang jual resmi di Indonesia, masih baru pula. Harganya tuh kalau nggak salah ada di angka 5,1 jutaan. Sedangkan secondnya ini bervariasi, ada yang di sekitaran 3,7 sampai 4 juta rupiah. Ya sebenarnya kalau mau nekat, limbah Jepang ini emang menarik ya. Cuma ya itu tadi, emailnya ini bikin deg-degan cuy. Untungnya unit yang aku pegang sekarang ini tuh bisa nangkep sinyal ya. Dan entah sampai kapan bakal tetap bisa. Oke, kita balik lagi ke smartphone-nya. Sharp Aquos Zero 2 ini hadir dengan desain bermaterialkan full plastik. Yap. Dan ini yang menjadikan smartphone ini adalah smartphone flagship paling ringan yang pernah aku coba. Beratnya ini cuma 141 gram aja dan bobot segini tuh jauh lebih ringan ya dari kebanyakan smartphone zaman sekarang yang beratnya mencapai 200 gram. Sejujurnya ini enak banget ya dipegang, tangan nggak gampang pegel, cuma kesannya ini kayak nggak pegang HP beneran dan harus ada yang dikorbanin yaitu feels premiumnya. Untungnya itu cuma di bagian belakang aja ya. Di bagian depan, kita langsung disambut sama layar melengkung yang indah banget buat dipandang. Layarnya ini pakai panel OLED, terus punya 1 miliar warna, support HDR10 dan Dolby Vision, terus resolusinya Full HD+, dan luas layarnya ini ada di 6,4 inci. Jujur, ini layarnya the best banget dan juara banget. Warnanya tajam, gambarnya detail, dan enak lah intinya buat skenario pemakaian kayak nonton film dan main sosmed. Ngomong-ngomong soal main sosmed, layar dari Sharp Aquos Zero 2 ini itu punya refresh rate 240 Hz loh. Tapi ini sih sepemakaian buat main sosmed, 240 Hz-nya ini nggak begitu kerasa dan ya mirip-mirip lah kayak 120 Hz di smartphone lain. Intinya layarnya ini udah juara banget dan udah enak lah buat dipakai nonton film dan lain sebagainya. Oh ya, speakernya ini udah stereo plus Dolby Atmos juga ya. Dan pastinya untuk masalah video dan audio di smartphone ini udah keren, no debat. Oke, lanjut kita ke masalah performanya. Jadi Sharp Aquos Zero 2 ini dibekali dengan SoC Snapdragon 855, RAM 8GB, internal 256GB, dan sistem operasi bawaannya ada di Android 10. Tapi tenang aja, ini udah bisa kita upgrade ke Android 11 kok, dimana ini adalah versi Android paling update untuk saat ini. Sharp Aquos Zero 2 ini juga nggak ada UI bawaan ya dari Sharp-nya langsung. Mereka memutuskan untuk pakai stok Android. Keuntungannya sih UI-nya jadi ringan, cuma ya tampilannya bakal membosankan ya buat sebagian besar orang. Nah, buat dipakai kebutuhan sehari-hari, ini udah lebih dari enak. Ini chipset flagship 2 tahun lalu bro, yang performanya masih was-was buat sampai tahun ini atau bahkan tahun depan. Dipakai ngegame juga masih ngangkat banget. Genshin Impact masih nyaman banget ya buat settingan medium 60 fps-nya. Di sini frame drop jarang banget terjadi, paling kalau udah panas saja bakalan agak kurang nyaman. Terus PUBG Mobile ini juga aman di settingan rata kanan. Ini bisa disikat abis nih sama Sharp Aquos Zero 2 ini. Giroskopnya di sini juga lancar banget ya, nggak ada delay sama sekali dan overall ini udah enak banget buat dipakai. Oh ya, ngomong-ngomong selain sensor giroskop, di Sharp Aquos Zero 2 ini juga ada sensor NFC ya yang posisinya ada di antara kameranya. Overall smartphone ini masih enak banget buat dipakai. Cuma kurangnya ini ada di daya tahannya ya. Dimana smartphone ini tuh punya baterai berkapasitas cuma 3130 mAh yang mana buat tahun 2021 ini bakal kerasa dikit banget.
Kapasitas gini tuh bakal kerasa kurang ya buat kalian yang main game di smartphone. Cuma kalau kalian pakai HP ini bukan buat ngegame, kayaknya kapasitas gini udah lebih dari cukup. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi Sharp Aquo Zero 2 ini punya dua buah kamera di bagian belakang yang punya resolusi 12,2 megapiksel pada kamera utamanya, dan ini ada fitur OIS-nya ya. Sementara itu yang satunya lagi ini lensa ultrawide yang punya resolusi 20 megapiksel. Dan ada satu buah kamera juga di bagian depan yang punya resolusi 8 megapiksel. Buat hasilnya ini lumayan lah, mengingat harga yang aku keluarin kemarin ya. Atau buat harga 5 jutanya ini udah lumayan banget. Cuma kalau melihat smartphone ini dari sisi flagshipnya, hasil fotonya ini nggak kerasa kayak HP flagship. Dan beberapa hasil fotonya itu juga kurang konsisten. Tapi overall buat harganya saat ini udah cukup worth it. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Sharp Aquo Zero 2. Ini direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Gimana? Buat hasilnya sih stabil ya, cuma kayak patah-patah gitu. Ya nggak sih? Atau cuma di preview aja ini hasilnya nggak? Gimana menurut kalian buat hasilnya? Oh ya, ini ngomong-ngomong ada lensa ultra wide, tapi nggak bisa kita ganti-ganti secara langsung. Ini lagi nyoba autofocus. Oke, oh lama ya. Yap. Gini. Sana lagi. Oke. Coba kita pindah ke lensa ultra wide. Ini buat perbandingan. Nah, ini lensa ultra wide-nya. Gimana buat hasilnya, kalian bisa menilai. Ini tanganku. Dan sekarang kita jalan lagi. Oke, stabil banget ya. Oke, kesimpulannya, 5 juta buat tebus HP ini apakah pilihan yang tepat? Aku rasa sih iya ya. Cuma aku nggak berani jamin kalau bakal dapat update software lagi ke depannya. Karena lini smartphone Sharp ini agak kurang jelas. Dan kalau 2,7 juta buat limbah Jepangnya ini gimana? Buat yang berani ambil resiko ini sih worth it banget ya. Cuma resikonya tetap harus kalian tahu ya. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.